Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Sehat hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Rudi, alhamdulillah baik-baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Saya juga ikut senang mendengarnya. Hmm, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat Bu. Kan sepertinya itu suka ceria gitu. Biasanya kan Ibu energik gitu ya. Mohon izin Bu, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, sebenarnya saya tuh lagi ada sedikit masalah. Namun saya itu bingung mau mengutarakannya kemana dulu kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon Hmm, maaf Pak jika sebenarnya saya mengganggu kesibukan Bapak ya. iya, insya Allah Bu, saya ada waktu. Jangan sungkan ya Bu. Saya, Ibu tidak mengganggu saya kok. Alhamdulillah tuh kalau gitu mah. Terima kasih Pak ya. Sebelumnya jadi gini Pak, beberapa belakang ini saya tuh sering tidak nyaman, pikiran saya tuh gak bisa tenang gitu, ada yang mengganggu gitu. Oh, ada yang mengganggu ya? Mhm, Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanannya Ibu itu? Oke, kira-kira mmm, apa sih saya yang Ibu berharap harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? iya Pak, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya berbicara atau sharing dengan Bapak tentang apa yang saya rasakan saat ini. Hmm, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan dari hal itu? Ya selain saya ingin menjadi lebih lega setelah bercerita dengan Bapak, saya juga berharap semoga obrolan kita hari ini ada solusi gitu untuk masalah saya yang telah saya hadapi sekarang. Iya, Bu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya sama-sama ya, Bu. Iya, Amin. amin, amin. Jadi permasalahannya seperti apa sih, Bu? Silakan coba dipaparkan. Gini Pak Rudi, mmm, ingat atau tidak ya beberapa hari yang lalu, Bapak kepala sekolah tuh melakukan kunjungan di kelas saya. Waktu itu saya mendapat teguran dari Pak Kepala. Oh, iya. Insya Allah ya, Bu. Bagaimana bisa, Bu? I Lalu iya, kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak begitu, berat sih. Hmm. Oh, tidak serius ya, Bu? Iya gitu, nggak terlalu begitu serius kalau menurut saya sih. Kira-kira tidak serius seperti apa sih, Bu? Iya Pak, waktu itu kan Bapak kepala sekolah mengkritik saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak-anak tuh di kelas. Kalau boleh tahu kesepakatan kelas yang bagaimana sih, Bu? Apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa gitu? Sehingga sampai dikritik sampai seperti itu oleh Pak Kepala? Enggak sih, jadi sepertinya beliau tuh kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas tuh ya, Pak, ya, dengan Iya. mencantumkan salah satu, apa ya, kayak denda gitu, Pak, kepada Oh, murid yang melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan seperti piket gitu. Jadi saya mencantumkan ya semacam denda gitulah di dalam kesepakatan kelas itu. oh, jadi seperti itu masalahnya. Iya, sejujurnya saya menyampaikan sih kepada beliau bahwa saya tuh ketika membuat kesepakatan kelas itu, tidak mencantumkan atau memberi denda jika ada siswa yang melanggar gitu, Pak.
atau melanggar tata tertib atau piket, itu juga eh, apa murid-murid gitu yang mengusulkannya gitu, bukan datangnya dari diri saya sebenarnya gitu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kalau Iya, begitu, Pak. boleh saya bertanya dulu, Bu. Selama ini, apa sih yang Ibu lakukan dengan melakukan denda membayar terhadap murid yang tidak ada di kelas? Untuk apa gitu, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya, Pak. Saya mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama murid dan usulan dari murid itu sendiri gitu. Dan pembayaran dendanya itu dikembalikan lagi pada kelas untuk keperluan kelas gitu, sebagai uang kas lah, untuk memenuhi keperluan kelas. Oh, berarti Hmm. pembayaran denda itu bukan untuk Ibu kan ya? Ya bukanlah Pak, masa saya. Iya. Tapi untuk keperluan kelas ya, Bu ya? Ya, iya gitu Pak. Oh, mengapa Ibu menggunakan denda sebagai alternatif gitu pada murid ya ketika tidak mengerjakan tugas atau tidak piket dan juga tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati? Itu coba dulu. Oh, tadinya saya kan setelah pikir-pikir, saya melakukan itu supaya murid-murid itu sadar gitu Pak, dengan melanggar otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi. Jadi konsekuensinya ya membayar denda tadi, sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang dan tidak melakukannya lagi gitu. Jadi tadinya ya kalau murid melanggar ya konsekuensinya denda gitu. Iya. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu yang dilakukan oleh Ibu tentang kesepakatan kelas gitu yang mewajibkan anak untuk membayar denda supaya kan tujuannya itu positif ya Bu ketika Iya anak Pak, pada uang jajannya yang harus digunakan membayar denda gitu dan dapat iya lebih Pak, giat belajar lagi ya. Intinya itu bagaimana supaya anak itu lebih giat belajar lagi padahal ya Bu ya. iya. Oke, tapi begini Bu, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut gitu? Yang kita ketahui ya Bu, kondisi Iya, ekonomi murid kita kan, kondisi ekonominya ya Bu, iya, kan iya, itu iya Pak. berbeda-beda ya Bu. Itu Iya, berbeda-beda, kemudian ada yang mampu, ada mm-mm. juga yang kurang mampu gitu. Iya betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sana ya waktu itu? Dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya. Iya benar Pak, kenapa waktu itu saya tidak terpikir ya? Iya baru baru kepikiran sekarang. Karena ekonomi anak itu beda-beda ya. Kenapa Iya, saya harus menyepakati konsekuensi secara materi gitu kan? iya. Padahal sebenarnya iya iya benar sih Pak. Saya baru kepikiran. Oke ya Bu ya. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan itu, apa yang akan Ibu hadapi gitu? Apa yang akan Ibu rencanakan gitu ke depan? Ya Pak, saya berniat untuk meninjau ulang itu kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid ya. Ya. Iya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain gitu yang akan Ibu lakukan selain dari hal itu? Ya, selain saya akan meninjau ulang tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati tadi, kira mungkin saya akan menemui kepala sekolah dan saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya akan meninjau ulang kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid gitu. Saya akan menyampaikan rencana ini kepada Bapak kepala sekolah. Wah, luar biasa ya Bu. Itu sangat luar biasa menurut saya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sangat-sangat bagus. Saya juga sangat setuju dengan ide yang Ibu utarakan barusan ya Bu. Ya Pak, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya tuh takut salah
salah dalam mengambil langkah, dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan gitu, saya tuh ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Iya. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga merasa senang loh, Bu. Sangat bersyukur juga akhirnya Ibu sudah merasa lega gitu. Terus dari yang Iya. sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi yang Ibu telah utarakan? Kemudian, apakah ada batasan waktu juga gitu, Bu? Ya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi gitu, akan saya rencana saya akan saya laksanakan secepatnya. Hmm, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kemudian selanjutnya, kira-kira Ibu itu membutuhkan dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan supaya komitmen Ibu itu continue terus berjalan gitu, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nah iya Pak, benar, tentang masalah ini juga saya dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya dalam untuk meninjau kembali kesepakatan yang telah kami sepakati. Jadi selain akan meninjau ulang, berkomunikasi dengan kepala sekolah dan berkomunikasi dengan murid-murid saya juga. Wah, sangat bagus sekali ide yang Ibu pikirkan ya, Bu. Semoga semuanya Ya dapat Pak, segera terrealisasikan ya, Bu. ya Dan Pak, semoga amin. semoga Ibu juga dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang lebih ceria ya, Bu. Kemudian Ya, eh, ya Pak, lebih semangat lagi seperti biasanya ya, Bu. Jangan ya sampai Pak, amin. surut lagi. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Rudi atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih plong gitu Pak, lega, lebih enakan. Amin. Tadinya ada yang menggajal gitu saya tuh. Amin, amin. Iya, Bu. Saya doakan semoga hal itu berjalan lancar ya, Bu. Amin. Saya Mohon juga, Bapak, saya akan berjanji. Kebetulan saya ada janji dengan para murid Pak, anak wali saya, mereka akan latihan upacara untuk persiapan menjadi petugas upacara hari Senin. Jadi mungkin saya cukupkan sekian saja pembicaraan kita hari ini ya Pak ya, untuk sharing hari ini. ya Bu. Silakan ya, Bu. Ya Pak, terima kasih sekali lagi ya, terima kasih atas saran-sarannya. Jadi saya lebih ada ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Bu, sama-sama. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Barangkali ada refleksi yang ingin Ibu ceritakan gitu? Iya Pak. Refleksi untuk kegiatan coaching kita hari ini ya. Iya. Alhamdulillah lah dari kemarin untuk dibanding dengan kemarin sekarang agak lebih lancar kayaknya. Paling refleksinya yang saya rasakan eh, apa Bapak itu kurang fokus gitu terhadap jadi tidak fokus kepada coaching gitu, kepada saya belum fokus, masih agak apa ya, canggung mungkin Pak ya, Pak ya? Mungkin Iya, karena Bu. pertemuan kita juga belum terlalu instan gitu, tapi alhamdulillah untuk selebihnya berjalan lancar. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih juga, Bu. Ya, mungkin itu aja refleksi dari saya.